Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurjelita Harahap, NPM 20140118 dari Prodi PGSD kelas 2C. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan makalah pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. 1. Pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, yaitu 1. Pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif siswa untuk mengekspresikan diri secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru dituntut dapat menciptakan iklim belajar yang sejuk, menyenangkan, bebas dari tekanan, terbuka dan bersahabat, sehingga siswa berani curhat agar dapat mengekspresikan dirinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan ini. 2. Pendekatan inklusi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai, moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, pelaksanaan pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai sudah disusun dan dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Pertanyaan nilai tersebut bersifat menemukan nilai yang jadi pilihannya, yaitu pertanyaan yang meminta murid menjelaskan atau mengklarifikasikan nilai yang menjadi pilihannya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru ini dinamakan pertanyaan inquiry. Salah satu teknik mengajar yang paling cocok untuk pendekatan ini adalah teknik inquiry nilai atau value inquiry questioning technique, dengan sejumlah target nilai yang akan dicapai dan memanipulasikannya ke dalam sejumlah pertanyaan. 4. Pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran diri atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru. Melalui kegiatan tersebut, secara sadar, siswa diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tertentu yang menjadi miliknya dan yang dimiliki orang lain. Sebagai contoh, siswa diminta membuat daftar orang yang akan diundang dan tidak diundang dalam suatu acara amal, yaitu untuk menghimpun dana bagi korban tsunami. Daftar tersebut disertai dengan alasan-alasannya mengapa mereka harus diundang dan tidak diundang. Berdasarkan alasan yang dibuat murid tersebut, akan tampak seberapa mereka telah memiliki suatu nilai dan sedemikian pula untuk orang lain. 5. Pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan penalaran moral melalui suatu analisis kasus yang mengandung dilema moral. Melalui pendekatan ini, siswa dihadapkan pada suatu kasus yang mengundang dilema moral. Selanjutnya, siswa diminta membuat suatu keputusan terhadap kasus yang dilematis tersebut lengkap dengan alasannya. Dari alasan yang diajukan, siswa tersebut akan dapat diketahui daya nalar moral yang dimiliki siswa. Walaupun sebenarnya
Yang akan menjadi fokus kegiatan ini adalah nalar, yang dalam hal ini disebut sebagai kognitif moral development menurut Colbert. Dengan kematangan nalar dihadapkan dapat membawa kepada kematangan moral. Sebagai contohnya yaitu, kepada siswa diminta membuat suatu pilihan dilematis tentang kesediaannya memberikan donor darah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan hanya darahnya yang cocok. Di lain pihak lain, yang sama dia harus membantu mengangkut barang dan banyak menguras tenaga. Akan tetapi, hasilnya untuk menghidupi keluarga, mana yang harus dilakukan, memberi donor darah atau mengangkut barang untuk menghidupi keluarga. 5. Pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau value analysis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus atau media lain yang dipersiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik atau tidak baik, akan tetapi sampai pada analisa mengapa suatu kebaikan harus dilakukan, kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya, kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang menjadi pilihannya. 7. Pendekatan mengungkapkan nilai. 6. Pendekatan mengungkapkan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri atau self-awareness dan pemeliharaan nilai dalam diri sendiri atau self-caring. Pendekatan ini merupakan pemecahan masalah, meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara nilai pilihannya di dalam kehidupan sehari-hari, merupakan inti dari pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, siswa dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Sedangkan siswa diminta mengungkapkan pengalamannya melaksanakan suatu kebenaran atau kebaikan nilai menjadi pilihannya. 8. 7. Pendekatan komitmen. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan komitmen atau keterkaitan siswa terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak janji untuk berbuat baik terhadap orang lain, janji untuk menjemput teman dan sebagainya. Tentu saja janji tersebut harus dipenuhi. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan melatih siswa untuk disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya, agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang menjadi pilihannya. 8. Pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri siswa dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, sangat diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai atau moral, karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan siswa terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan itu, pembelajaran ini dapat menggunakan metode partisipatori, simulasi, sisio, drama, dan studi proyek. 1. Pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Ada beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penutusan lisan guru kepada siswa. Metode ini lebih cepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari guru.
Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi yang saat ini lebih dikenal dengan ceramah bervariasi, sehingga murid bukan hanya mendengarkan tetapi berbicara dalam kegiatan pembelajarannya. 2. Metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap para siswa. 3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai teknik-teknik bertanya atau questioning skills. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa atau aktivitas siswa. 4. Metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah atau multi-wave traffic communication. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru, murid guru, dan murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif atau CBSA. Akan tetapi, dalam menggunakan metode ini, salah satu hal yang boleh dilupakan yaitu harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yang menggunakan teknik Palu Inquiry. 5. Metode penugasan. Metode ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan oleh guru. Tujuan menggunakan metode ini adalah agar siswa memperoleh pengalaman langsung nyata bekerja mandiri dan jujur. Sebagai contoh, misalnya, siswa ditugasi menuliskan pengalamannya dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu misalnya menuliskan dalam peristiwa apa dia menolong adiknya, B. Bagaimana cara menolongnya, C. Bagaimana perasaan pada waktu memberikan pertolongan, dan seterusnya. 6. Metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik siswa dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar, joyful learning. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetensi. Permainan dimaksud dalam permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papan bergambar atau sejenis ular bertangga, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan guru. Isi pesa yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. 7. Metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktik tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini siswa dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Demikianlah penjelasan video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.